Kabar lensa putri hijau. Kali ini masih tentang Vios Limo pastinya. Nah, jadi sambil manasin kita sambil membahas ini ya, konsumsi BBM Vios ini. Nah, jadi kalau di Google atau di internet itu atau di YouTube banyak juga itu membahas tentang konsumsi BBM atau minyak mobil Vios atau Limo ini dalam 1 liternya itu berapa kilo ya gitu. Jadi kemarin saya catat. Jadi waktu pada saat perjalanan itu saya juga mencatat konsumsi BBM mobil ini ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana makan minyak mobil ini, kita harus ngisinya full terus ya. Kemudian di trip-trip itu seperti ini. Ini kan bisa kita tekan. Nah, ini trip A, ini trip B, ini trip nggak ada lagi ya, trip A. Trip A sudah berjalan 200, ntar guys ya, itu 203 km. Nah, jadi mobil ini udah berjalan 203 km. Nah, ini dari full kemarin, ini udah setengah, belum saya isi lagi 203. Jadi ini untuk mengetahui perjalanan, kemudian waktu ngisi lagi nanti dicek berapa konsumsi BBM-nya. Nah, ini saya sudah ngecek konsumsi BBM di dalam, ini di luar kota lah ya jatuhnya. Nah, ini pertama kali, ini yang 29 ini saya menggunakan mobil ini dari Tangerang ke Bakauni, kemudian ke mana kemarin saya lupa daerahnya, itu daerah Lampung. Nah, itu saya ngisinya di daerah apa saya lupa ya guys ya. Yang jelas itu udah daerah Lampung. Nah, pokoknya habis ngisi dari Tangerang itu 300, ini bentar guys, 372 km ya. Jadi konsumsi BBM-nya 29 liter. Jadi dalam 372 km itu memakan minyak 29 liter. Nah, itu jadi kalau saya hitung-hitung perbandingannya yaitu 1:12,82. Ini 12,82 ini adalah 1 liternya. Ini mobil ini memakan 12,82 km. Nah, ini untuk diketahui juga macet plus full AC. Jadi kemarin kami itu macetnya lama ya, sekitar 2 jaman. Saya setengah 2 itu udah masuk daerah Bakauni, tapi macet ya, masuk di gerbang tol itu macet hingga jam 4 baru masuk kapal. Jadi lama. Mobil ini hidup tanpa berjalan ya, jalannya dikit-dikit ya. Kemudian full AC ya, otomatis full AC kalau macet. Nah, jadi 112 wajar. Dan ini keadaan busi busuk. Kenapa busi busuk? Karena mobil ini merepet guys. Kalau kemarin kata mekaniknya, kalau businya merepet itu ya efeknya ke minyaknya boros ya. Kemudian tenaganya juga kita harus merasakan gitu ya, nggak bisa langsung gas gitu, nyendat gitu guys ya, nyendat. Ini keadaan busi busuk, jadi memang agak boros. Kemarin kan saya sudah ganti busi waktu tune up lagi, kemarin sampai sini kan saya tune up kembali. Nah, itu kemudian setelah ngisi di sini, ini waktu ada macetnya plus full AC ya. Kemudian saya isi lagi full yang di Lampung itu, saya lupa entah sebelum Krui, pokoknya guys, sebelum Krui saya ngisi lagi, ternyata
Ini enggak guys, maaf, ini tadi yang ngisi di Krui. Nah ini yang di bawahnya lagi 32,6 liter. Ini saya ngisi di rumah setelah sampai di tempat saya ngisi lagi di pom di daerah rumah saya, yaitu 32,6 liter ya, 32,6 liter. Kalau nggak salah saya uangnya 250.000 itu. Nah 32,6 liter. Bentar guys ya, ini nah dengan jarak tempuh yang sudah ditempuh itu sekitar 461 km. Jadi 1 kilonya itu kalau saya hitung-hitung kemarin 1 banding 14,14. Jadi 1 liter 14 kilo, 14 meter ya. Itu lebih kurangnya lah guys ya. Jadi yang kedua ini agak agak irit menurut saya guys ya. Jadi yang pertama tadi full AC plus macet, mungkin karena macetnya ini ya, jadi agak boros 1,1 banding 12. Nah yang ini tanpa berhenti, maksud saya bukan berhenti ini ya, macet ya, tanpa macet. AC nya juga kadang-kadang saya gunakan. Nah itu konsumsinya 1 banding 14,14. Nah ini saya menggunakan bahan bakar Pertalite ya, nggak Pertamax, bukan bensin juga, jadi Pertalite. Nah ini kedua ini memakan apa tadi ya, jadi kedua ini keadaan busi sedang masih busuk, kondisi businya nggak bagus lah ya. Ternyata businya juga punya Gen 2. Itu nyendat-nyendat kemarin mobil ini. Jadi adik saya yang biasanya jarang bawa manual ya, dia biasanya bawa matic. Sebenarnya dia bisa juga manual, cuman kan nggak sepede bawa matic. Nah itu agak kesulitan pertamanya juga katanya. Aku ini beda, gigi 2 malah ngangguk-ngangguk gitu, mobilnya ngangguk-ngangguk, nyendat-nyendat gitu, merebet lah guys. Saya kalau duduk di sebelah kiri itu kedengaran nah gitu, minta kayak mau minta ganti gitu, terus ngangguk-ngangguk gitu, kayak orang baru belajar lah kalau kita makainya. Nah jadi ini saya belum ngisi bensin lagi guys. Nah ini kan konsumsi BBM di daerah saya ya, maksudnya di sini muter-muter di sini ya, ini nggak jalan jauh. Nah nanti akan kita coba lagi berapa makan konsumsi BBM-nya kalau di sini setelah ganti busi. Ini kan udah busi baru, nggak nyendat-nyendat lagi, otomatis seharusnya kan lebih irit ya. Kita akan buktikan apakah masih lebih irit atau masih boros. Tapi biasanya kalau dia konsumsi BBM di daerah kayak gini, misalnya ya dalam kota lah jatuhnya ya, lah itu boros biasanya, kecuali kita luar kota. Besok akan kita coba lagi jarak jauh dengan posisi busi sudah ganti, sudah tune up. Biasanya kan lebih boros, lebih irit ya guys ya, karena busi baru, oli-oli juga baru, kemudian sudah pakai pelancar injeksi juga. Nah seharusnya dia lebih irit ya. Nah ini saya juga nggak begitu paham sih sebenarnya tentang masalah mesin apa Sparrow lah itu. Saya hanya sekedar paham yang umumnya aja guys ya. Kita kan membahas Vios Limo ya. Jadi ya yang penting itu kan ini guys ya. Yang penting itu adalah ini. Kalau yang bagian dalam-dalam itu kita nggak harus tahu lah gitu. Perlu tahu, cuman nggak harus mendalami gitu. Nah itu kan urusan tukang bengkel lah pokoknya. Nah itu, ini sudah 203 kilo dalam sini, belum saya coba lagi. Kemarin itu sebenarnya saya mau nyoba yang pada saat pengambilan mobil ini, tapi saya belum lupa saya nolkan trip A nya itu guys, jadi nggak bisa dihitung ya. Nah, ini kan ini trip A, ini trip B. Ini kilometer yang aslinya 121.603 ya. Mobil ini udah 1000-an kilo ini saya bawa mobil ini. Tuh, jadi besok akan kita coba itu dengan cara ngisi full lagi, berapa kenanya, berapa liter. Nah baru nanti kita bagikan lagi dengan ini ya.
Nah, baru nanti ketahuan berapa sih konsumsi BBM mobil limo ini atau Vios ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu guys untuk review masalah konsumsi BBM Vios. Kalau menurut saya sih udah sangat irit lah ini, daripada seperti LGX ataupun Innova bensin itu lumayan boros ya. Apalagi Innova bensin yang ini pula, yang Matic, wah itu lebih boros lagi guys ya, karena dia nggak berjeda itu ya. Kalau gigi kan dia ditekan kopling kan berjeda lah gitu. Nah, jadi mungkin itu dulu. Besok akan kita review kembali berapa sih konsumsi BBM mobil ini di dalam kota, kemudian konsumsi BBM mobil ini di luar kota setelah ganti busi. Itu tadi kan keadaan busi busuk, businya nyendat-nyendat gitu ya, udah nggak bagus lagi kemarin itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.